Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah. Tetapi pada sisi lain, kita juga harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu, bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti, ya Rabb, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan? Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya, dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita. Kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celaknya di hari akhirat nanti.
Zaman sekarang, zaman gosip. Zaman sekarang, zaman isu. Sehingga hal yang 1 meter pun dapat jadi 5 meter. Yang 5 meter dapat saja menjadi 10 meter. Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan lebih celaka, kadang-kadang kita malah sok tahu. Memberikan vonis dari sudut pandang kita sendiri. Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri. Baju orang lain kita ukur pakai badan kita. Tentu saja enggak pas. Begitulah. Terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian, ngaji setengah jam, ngomongin orang 2 jam setengah. Tekor, defisit, belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani, di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas, kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada 2 orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan 2 orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel, marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. A, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya itu si B, kurang ajar. Bangsat, bajingan, tengik. Pokoknya kalau ketemu, awas. Ah, saya kira sih enggak begitu. Ah, tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampean. Dia pengen ketemu. Ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B enggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B, katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh A, unyuk monyet. Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A, dia bilang pengen ketemu ente. Pengen ngobrol kayak dulu, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Kalau angetin sini, angetin murub deh. Datang sama A, lu marahan sama B. Iya, gue kesel banget sama B. Emang? Wow. Diemang-emangin. Oh, udah dah, pokoknya gue mah kalau jadi elo takut sama si B, gue buka celana, gue pakai rok deh. Si A panas. A panas, datang ke rumah B. Komporin lagi. Dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian. Biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, diizinkan berdusta. Kenapa? Prinsip Islam itu islah. Mencari jalan damai, bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin. Enakan manasin daripada mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan, main nimbrung aja kayak toge. Kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur. Toge kan begitu, toge. Ada laksa nimbrung, ada gado-gado ngikut, ada kredok masuk. Kagak ngerti juntrungan masalah, main nyampur aja nyampur. Ini kan tidak objektif namanya. Nah, mental seperti ini, wah, sholatnya khusyuk, zakat bayar, sedekah iya. Tapi kalau suka cari-cari aib orang, jembreng kesalahan orang di mana-mana, sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini.
Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama. Yang bisa menghancurkan amal, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya, ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam. Rai gedek. Pantas ya kalau kita lihat sejarah, Islam itu turun di semenanjung Arabia. Sebagai test case. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif. Dari berbagai aspek kehidupan. Standar, kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil, masyarakat lain lebih mudah masuk. Rasulullah diutus di Cianjur, lalu dakwahnya sukses, saya nggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah. Enggak, Rasul. Ayo nama kumaha Rasul wae, ayo nama itu. Pasti aman, damai, tidak ada cerita perang. Tapi Masya Allah, turun di tengah satu struktur sosial yang keras, kasar, primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini, apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, at-tadrij fit tasyri'. Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh, jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk. Geng, binteler. Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk nggak cuma minum, mandi pakai arak. Subhanallah, mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak diharamkan dulu, tidak. Cuman dikasih sen. Teler emang enak. Oh, melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih. Urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jak rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar, kan dikit-dikit mulain jauh. Mulain ngurangin, jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati solat kalau kamu lagi mabuk. Solat sehari semalam 5 kali. Berarti 5 kali mereka harus jaga diri. Jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun vonis. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan. Jauhi, pasti kamu akan beruntung. Baru timbul hukum haramnya. Orang udah nggak kaget. Kenapa? Pagi-pagi udah dikasih sen. Bahayanya lebih besar. Kalau sholat jangan, kalau mabuk jangan mendekati sholat. Makin jauh. Ini tahapan. Sama juga kita kan. Begitu jebrol lahirnya cuman susu ibu. Gedean dikit sang Ambon. Kan gitu. Gedean dikit pisang ulek.
Gedean dikit, nasi. Udah gede bener, jengkol jejelin. Proses. Coba bayi begitu lahir kasih pisang batu, tenggeng. Gak kuat menerima, belum waktunya. Ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat Islam untuk mengobati penyakit qaswatul qalbi ini. Keras hati. Syariatnya bertahap. Tidak drastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. Konsep kedua, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Coba kita lihat, seluruh konsep agama, kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat tuh beras 100 kilo. Nggak kuat pak, 30 kilo dulu deh. Ntar balik lagi, lama-lama juga habis. Ini konsep untuk mengobati qaswatul qalbi. Bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Sholat wajib diri. Kalau mampu. Gak bisa pak sholat berdiri. Sholat dengan berbaring. Kalau mampu. Berbaring gak bisa pak. Pinggang kurap. Sholat pakai isyarat. Kalau mampu pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif ini juga salah satu strategi mengantisipasi kerasnya hati. Nah, konsep yang ketiga dari syariat, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu, logikanya jalan, ngukur suasana. Gimana sih lu? Menggerib kagak mau ke masjid? No, yang Pak Haji masih di perapatan. Yang Pak Haji disebut. Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lo nyolong ayam? No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi. Lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan nggak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Sholat wajib. Wajib. Bagi siapa? Yang sudah balik dan mampu. Terhadap semua strata. Jenderal wajib, kopral wajib. Apalagi hansip. Tidak ada fasilitas. Wah kamu jenderal nggak apa-apa dah sembahyang setahun 2 kali. Idul Fitri aja sama Idul Adha. Enggak tuh. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan. Orang-orang sebelum kamu dahulu hancur. Umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka kalau orang kecil berbuat salah. Hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah. Mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan bukan cuma zaman ayeuna. Sejak zaman sebelum Islam Nabi sudah mengingatkan. Mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Rame-rame dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura nggak tahu. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Nggak mempan nasihat, rai gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam nggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar,
dari orang lain. Bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya, tapi pelit. Hatinya begitu ya. Katanya menteleng. Itu kan nasihat. Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa, tapi zolim. Matinya begitu. Perutnya pancung. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari, bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak, yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik, maupun yang dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nasihat yang datang dari luar. Dari orang atau dari fenomena kehidupan. Atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Perubahan organisme tubuh. Itu kan nasihat. Ya Allah. Sekarang cantik jelita. Iya, sedang sweet 17-an. Rambutnya hitam, ikal berderai. Iya, semua memuja, memuji. Alisnya katanya laksana semut beriring. Dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum, semua orang terpesona. Sekarang 50 tahun yang akan datang, coba senyum, kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu. Apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking matinya, mati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Sehingga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku. Manusia nggak pantas pakai pakaianku. Kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Udah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut. Mudah menerima kebenaran. Peka terhadap kesulitan orang lain. Ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan. Dan gak semua orang dikasih begitu. Gak semua orang. Lain ya, Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain loh orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wah, kalau Umar kerasnya kan luar biasa. Tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia. Sampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel, cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia nggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal. Saya tabas batang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato. Ayyuhan nas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal.
Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Sayyidina Umar tersentak. Subhanallah, saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Diapain aja udah nggak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu wa hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih, pakai kalimat terlalu ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air. Itu bagian dari iman. Persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu. Itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan. Akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering. Gerasak gerusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kana budu wa dukun nasta'in. Nggak bisa wong itu satu paket. Kalau iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkret, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, nggak enak rasanya. Sama juga begini, ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Sinkret. Maka Allah pesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja. Sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa qillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur Zamzam.
Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur Zam-Zam dikencingin. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain nggak kerjain, kerjain. Yang orang lain nggak pakai, pakai. Nanti kan aneh, dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin. Rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul perempuan, nisaun, kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. What is it? Ooh, a new chocolate product by the Integral CJ's Management. What chocolate? No, my girl. It's a new CJ's brand. Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung onta. Itu rambut lagu apa tahu deh. Ini kan fenomena berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Kiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Christian Dior, Escada, Etienne Egner. Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif. Iyo. Cocok iya jeng urang yo. Terangsang dia untuk konsumtif. Dihadapkan kepada kenyataan. Suasana ekonomi nggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib, kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal, cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawa. Malu, mengundurkan diri. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawa nggak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Nggak kenal. Tapi budaya malunya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat nggak punya malu. Habis. Kan sekarang umpamanya nih. Ada impres desa tertinggal. Disunatin. Sampai marah betul itu Bapak. Para pimpinan negara kita itu. Tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin IDT. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin. Turun ke bawah sunatin. Turun ke bawah sunatin lagi. Nyampe bawah tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat. Saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu. Bawa rahmat bagi lingkungannya.
Ulama kalau punya rasa malu, nggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana Kiai? Haram karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Boleh masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya, dia mau udah pantas aja udah. Perempuan ayab-ayaban ke pasar pakai kutang doang, boleh, pantas aja. Bocah kita ayab-ayaban ke pasar pakai kaos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu. Ada standar bahwa mode, hal kedua, merek apalagi. Yang pertama itu menutup aurat dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung. Kulit keriput jadi kenceng. Operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Ya aki-aki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng. Lah nggak apa-apa ini, dah tenang aja dah, besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin jikalau. Orang sudah kemana-mana dia masih anteng. Jikalau, andai kata, umpama misalnya. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Ada orang yang cuma sujud saja rezekinya mengalir. Ada. Ada orang yang cuma munajat di keheningan malam. Rezekinya mengucur. Ada. Tapi kan bukan kelas kita. Itu kelas antara dia dengan Allah, tidak ada jarak lagi. Orang-orang yang batinnya bersih.
doanya didengar, permohonannya dikabulkan, permintaannya cash. Kalau kita bisa bayang cuma nada doang, nggak mau usaha, paling banter orang undang tahlil kita. Sebesek campur geretan udah. Kita ini tahap yang bekerja, berusaha, berdoa, tawakal. Pernah dalam satu sholat Jumat Rasulullah di masjid, ada seorang sahabat Badui datang dari pedalaman mau sholat Jumat, turun dari onta cepat-cepat masuk ke masjid. Ditegur oleh Rasul, ontamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Marah Rasul. Keluar. Ikat ontamu. Masuk lagi ke masjid. Baru tawakal. Sederhana sekali. Tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik. Baru tawakal. Kalau nggak diikat. Udah tawakal. Terus hilang. Tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi. Masih hilang juga. Nah tawakalnya benar. Sudah usaha. Sudah ikhtiar. Toh hilang juga. Gambarannya sederhana. Ikat ontamu baik-baik. Lalu masuk ke masjid. Barulah engkau bertawakal. Jangan onta dibiarin keliaran. Lalu tawakal. Tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin. Rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha. Tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi. Tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya. Biar banyak tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, continue-nya itu. Biarin duit sih banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu nggak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Makanya sering dijelaskan ya. Kalau ada hadis, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di air. Tapi kan soalnya kemudian, Bismillahnya orang yang bagaimana? Model kita, maaf lah, 1000 kali baca Bismillah, lewat di empang, tenggelam kita. Bukan Bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ. Kalau memang makom kita masih harus berusaha, berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu sih urusan Allah. Itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Ya, emang jodoh dari Tuhan, apanya pakai nyari, nanti juga aja datang. Datang cuma nenek-nenek kali. Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan.
Hiduplah secara nyata, apa adanya, yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot, hidup pakai gaya jet set. Ngagul dah. Sama merek mobil kenal banget, mobil orang-orang. Udah bukan main kalau ngomong dah. Di atas awan hidupnya. Di atas awan. Ngomong kagak ada yang kecil dah. Gak pakai juta udah. Miliar. Triliun. Ngerokok tetap aja ngombe. Silahkan mengharap burung terbang tinggi. Tapi punai di tangan jangan dilepas. Realitas apa? Idealisme boleh terbang setinggi langit. Tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan dikasih mukjizat. Fasilitas. Tapi nggak ngandelin. Buktinya apa? Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan manusia. Posisi kita terjepit. Ayo hijrah, hijrah, berangkat. Gak ngandelin Tuhan. Pojokin nih, dikepung. Kirim dah apaan kayak biar pada mampus nih orang ini. Enggak tuh. Enggak. Walaupun beliau punya mukjizat. Tapi enggak ngandeli. Kenapa kita enggak lihat itu? Perang Uhud kalah. Kalah. Berlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mujizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa enggak rekes, simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mukjizat, itu haknya Allah. Waktu di Taif, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril, Muhammad, innallaha amaroni an uti'ak. Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud. Saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok, dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur, turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril. Jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang. Saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin. Biarin. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar. Barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin anak. Kalau anaknya kafir lagi Muhammad. Cucunya. Oh, susah Muhammad, susah. Kenapa? Bagaimana bapak, begitu anak. Gak begitu. Lalu mau kamu apa? Saya mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin, berdarah, yang nyambitin didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet ada yang nolongin, kan demen banget. Kali mah kalau kita yang jadi nabi tuh, disambitin orang, turun Jibril, bagaimana hancurin? Sikat Jibril dah. Habisin aja, habisin. Hijrah ini usaha ikhtiar manusiawi. Perang kalah manusiawi. Putra tercinta wafat, berlinang air mata, manusiawi. Sakit, manusiawi. Padahal punya mukjizat. Tapi nggak ngandelin, semua nabi juga gitu. Nabi Musa dikasih tongkat. Tapi berapa kali tuh tongkat dipakai? Waktu ngelawan tukang sihir, waktu nyebrang di Lautan Merah. Itu aja, selebihnya Nabi Musa berjuang secara manusia, berusaha. Gak mentang-mentang punya mukjizat tongkat, tiap dapat kesulitan, awas tongkat. Utuh manusiawi. Ini Rasul. Kenapa kita nggak lihat itu? Kenapa kita lalu tercabut dari akar kenyataan dan hidup dalam khayalan? Sampai-sampai di satu anekdot yang
menyentuh. Sekarang ini akibat tayangan-tayangan televisi begitu rupa, ada seorang bapak ditanya sama anaknya, Pak, Tuhan sama Batman kuatan mana sih? Logikanya sudah dipenuhi oleh gambaran Batman. Bahwa Batman itu kuat, gagah, menolong yang lemah. Timbul logika. Kuatan mana sama Tuhan katanya. Pengaruh yang dia lihat itu membentuk opini. Sama juga sekarang coba lihat ibu-ibu. Kalau udah Cassandra, itu masakan ditinggal tuh angus di dapur. Angit tuh tempe. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Kullun ya'mal ala syakilatih. Jangan minta ayam menggonggong. Jangan minta kambing mengeong. Bukan bagiannya. Bukan bidangnya. Sama juga orang ngomong, apaan mubalik kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, mana ada mubalik ngurus irigasi. Nah, kalau mubalik ngurus irigasi, apa lurah mau ngajar fikih? Jangan tercabut dari akar kenyataan. Toh prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job. The right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita. Dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan. Hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain. Itu hak prerogatif Allah. Bukan urusan kita. Yang terakhir saudara. Yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita. Wa zalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah. Zalim kepada makhluk atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah. Nggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat nggak pernah berhenti itu. Bahkan kita tidur sendiri. Sadar nggak kita waktu tidur nggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulas, andai kata kecoa 16 masuk ke kuping kita. Siapa yang mau jagain? Siapa yang mau jagain? Nikmat. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan. Dan Allah cuma minta satu. Syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih, kata Allah. Orang yang zalim kepada Allah. Orang yang tiap hari memakan nikmat Allah. Tapi enggak pernah mensyukurinya. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu. Tapi enggak pernah kamu bersyukur kepadanya. Itu zalim kepada Allah. Pak, dalam hidup ini kan kita dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. 24 jam itu Allah kan enggak minta semua. 5 waktu saja kau lapor kepadaku. Sholat. Sholat kalau bagus 10 menit kan. Aroda tuh sholat bagus. Kilat 5 menit dah. Kilat khusus 2 menit. Cepet dia nggak pakai perangko. Taruhlah yang menengah kita ambil 5 menit. Kalau 5 waktu 5 kali 25, 5 kali 5 berarti 25 menit untuk lapor. Hei manusia, aku kasih kau hidup 24 jam. 25 menit kau lapor. Banyak yang berat. Padahal sisanya masih 23 jam 35 menit. Buah gambaran ini. Zalim kepada Allah. Padahal zalim kepada Allah yang rugi bukan Allah. Se-ASEAN tidak ada yang sujud. Apa Allah tekor? Apa Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Apa Allah lalu jadi lemah? Tidak. Zalim kepada Allah artinya juga zalim kepada diri sendiri. Lalu zalim kepada sesama makhluk. Kadang tidak kita sengaja. Karena itu dalam Islam tidak ada kebebasan mandiri. Ya contohnya ya.
Kita beli radio. Kita setel di rumah kita sekeras-kerasnya. Terus dalam hati nih, radio gue. Beli gue, pakai duit gue. Gue setel di rumah gue. Sekeras-kerasnya. Urusan apa sama orang? Kata kita. Tetangga kita kan boleh juga ngomong begitu. Mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. Ngapa suara radio lu masuk kemari? Ini kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Kalau saya perturutkan nafsu saya sudah zalim kepada dia. Zalim kepada orang lain. Dan yang banyak tidak kita sadari, zalim kepada diri sendiri. Membiarkan diri hanyut dalam munkarat dan tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus-menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia. Fi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekomplit, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri. Fi ahsani taqwim posisi kita. Tapi kita rendahkan. Kita kembali asfala safilin. Posisi yang paling rendah. Kita zalimi diri kita sendiri. Karena itu, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian. Dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya, tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah. Jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan,
zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya asal dia bernama manusia dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, zakat terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah.
melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun, cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, kita tidak mampu sekalipun, kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian.
di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngelihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang pasti nggak berhasil. Kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik.
kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis." Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, nggak aman, nggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya sebenarnya tidak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya nggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah. Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf. Kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira nggak membosenin. Supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan 3 hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur.
bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga, sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diam dia mah diam. Setengah mati kita uber-uber, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita nggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah nggak ada yang loh, tuh sudah buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila, itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya nggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik. Karena dia akan jadi tautan hati, buah hati belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue, modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barter lah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal.
Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta, kaya budi. Itu idealnya. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaquluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha cengeng. Jadi pejabat cengeng. Jadi kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, bagaimana sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu?
Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawu, pribadi kulon nuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri nggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa lo, baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur. Kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi nggak bahasa yang lebih dari itu?
Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom. Tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun, kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok bener Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya nggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu.
Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut nggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, diobral di pinggir jalan, murahan, 1.003 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar nggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari. Kalau ada yang begitu, saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah nggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah nggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya 3. Iza ra'aitaha saratka, kata Nabi. Kalau dipandang dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat nggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Nggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami nggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas, rugi. Sampai rumah bini pidato, pletar-pletor. Lu dagang rugi, emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan. Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat daksu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan.
Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5.000 pun ketawa. Menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayyasjuda ila ghairiha, la amartul mar'ata litasjuda ila zawjiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah." "Baik bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak bu, orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia nggak nengokin." "Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah.
Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak. Orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Nggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, saudara bisa membuat orang jatuh cinta. Ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang 4 tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon living, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang. Dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan.
Andai kata kita risih, sebab nanti kalau nggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya nggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, nggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang jangan merasa sudah setengah halal. Udah minang ini Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang diumbar. Lu mau kemana keda lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.